Bapa di surga, pemilik hidup kami menyadari bahwa hidup kami tidaklah memiliki tujuan, makna, dan juga manfaat jikalau bukan di dalam Kristus. Kami bersyukur Engkau menarik kami dari kegelapan dengan anugerah dan kasih-Mu, sehingga kami dikembalikan, diperbaharui, memiliki arti dalam kehidupan dan kehadiran kami di bumi ini. Makna dalam hidup kami, bahkan tujuan hidup kami semakin jelas, semakin terang benderang, bukan hanya hidup seperti kehidupan biasa orang-orang yang ada di sekitar kami atau kehidupan kami di masa lalu, tapi mau kami hidup seperti rancangan-Mu semula, dan kami mau Engkau memperbaharui kami, mengisi hati kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami mendapatkan apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Tolong kami Tuhan, karena kami milik-Mu, anak-anak-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dalam pembelajaran firman, supaya kami bisa mengalami firman dalam hidup kami, dan menjadikan hidup kami berkat dan terang di antara kami dan sesama kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, pimpin dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Bapak Ibu, di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14, di sini kita bisa mempelajari bagaimana konsep prinsip hal kerajaan surga. Kita mesti tahu dulu duduk persoalannya, bahwa keempat Injil punya karakteristik yang unik. Matius sebagai seorang pemungut cukai menulis Injil sebagai rasul. Markus sebagai seorang yang pernah dididik oleh Paulus dan Petrus menulis Injil Markus. Yohanes seorang murid yang muda dan dekat dengan Tuhan dan terakhir hidup menulis Injil secara pemikiran-pemikiran yang mendalam. Tetapi beda dengan Lukas. Lukas bukan orang Yahudi. Lukas bukan seorang murid. Lukas seorang profesional. Dulu namanya tabib. Dan juga dia seorang historian, sejarawan. Dia mencatat detail. Itu sebabnya ada banyak kisah-kisah yang ditulis oleh Lukas tidak ada di Matius, tidak ada di Markus, tidak ada di Yohanes. Dan Lukas lebih mengedepankan satu pengenalan akan Tuhan dalam konteks kerajaan Allah berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, ini berbedanya dengan Matius yang selalu mengedepankan Yesus sebagai Mesias. Kalau Markus mengedepankan Yesus sebagai anak Allah. Kalau Rasul Yohanes mengedepankan Yesus sebagai Sang Firman, Logos. Tetapi Lukas lebih mengedepankan kisah-kisah Yesus yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dan cara Tuhan Yesus mengajar juga berbeda pendekatannya. Baik dalam menyampaikan perumpamaan, maupun di dalam membandingkan sebuah status sosial ekonomi, status sosial budaya, status sosial keagamaan. Salah satu perumpamaan yang menarik, dan ini tidak ditulis di Injil Matius, Markus, dan Lukas, adalah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kedua-duanya secara implisit tidak disukai oleh orang Israel, orang kebanyakan. Kenapa? Karena orang Farisi selalu strict dengan aturan-aturan keagamaan. Sedangkan orang Farisi ini betul-betul ingin mencoba mengedepankan aturan-aturan keagamaan itu dengan ketentuan-ketentuan yang mereka sudah rumuskan di dalam satu pengaturan, baik itu untuk nanti ibadah, kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Nah, ini berbeda dengan orang pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang sangat tidak dinilai bermartabat karena menjadi kaki tangan penjajah atau kolonial kerajaan Romawi. Jadi kedua kelompok ini diperhadap-hadapkan, kedua-duanya tidak memiliki satu kedekatan dengan masyarakat, dengan jemaat, dengan orang-orang Israel. Yang menarik, Lukas dengan jeli membandingkan dua ini, mempertemukannya di dalam dialog imajiner, dialog yang mungkin tidak pernah terjadi atau mungkin pernah terjadi, karena orang Farisi
punya satu kemampuan dan fasilitas dari kerajaan Roma yang bebas dari segala kemungkinan membayar pajak. Orang pemungut cukai berupaya untuk menarik pajak karena itu adalah ketentuan hukum negara. Jadi satu profesi yang sangat rumit bagi pemungut cukai dan satu profesi yang sangat detail dari orang Farisi. Nah, kedua-duanya ada di dalam kelompok ini. Dan ketika Tuhan Yesus memaparkan tentang hal kerajaan surga, karena di dalam misinya Tuhan di bumi ini bukan hanya sekedar menyembuhkan orang, mengadakan mukjizat, itu hanya instrumen atau tools saja, tapi tujuannya adalah memproklamasikan hal kerajaan surga yang tentu sudah dijelaskan secara sama-sama dalam perjanjian lama, digenapkan di dalam Kristus. Nah, apa yang didiskusikan, mari kita lihat di ayat 9 Lukas 18. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi di sini jelas sekali Yesus membeberkan dua kondisi yang disebut, saya katakan tadi, percakapan imajiner. Dan memang kebiasaan di masa itu untuk menyampaikan pesan tidak seperti kita saat ini langsung, tetapi ini melalui perumpamaan. Karena konteksnya waktu itu kalau langsung itu nggak sopan, kurang elok didengar kalau langsung. Kecuali sudah begitu emosional, sudah begitu dekat, baru bisa langsung. Misalnya waktu Petrus ditegur Yesus, dan Yesus minta kepada Petrus setelah Yesus itu bangkit dari kematian, dan dia menjumpai Petrus, Yesus, Tuhan kita mengatakan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Itu langsung, direct. Tetapi kepada yang tidak dekat, kepada banyak orang, itu tidak elok kalau langsung. Dia mesti ada sebuah media untuk bisa menyampaikan pesan. Jadi Yesus sebagai seorang raja yang tahu hati manusia, dia mengerti bahwa ada sekelompok orang yang suka membuli orang lain. Yaitu kelompok orang yang merendahkan orang lain, meremehkan, melecehkan. Nah, mereka ini sebenarnya adalah orang yang ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Kira-kira apa respon Tuhan terhadap kelompok Farisi dan kelompok pemungut cukai? Karena seperti yang tadi saya katakan, kedua-duanya tidak disukai oleh rakyat. Kedua-duanya tidak ada sebuah kecocokan di hati. Untuk apa kedengar ini? Kita ikutin aja karena ini nanti kita mendapatkan semacam pengaturan yang detail. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita ikutin saja orang Farisi. Tapi kita juga harus taat kepada pemerintah, taat pajak. Jadi ini ketegangan sebenarnya dalam masyarakat. Tapi pakai itu Tuhan mengatakan begini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Menarik. Dua-duanya masuk ke bait Allah. Jadi bait Allah menjadi sentral pertemuan kelompok yang satu dimarginalkan oleh masyarakat karena memang pemungut cukai. Satu lagi orang yang ditakuti oleh masyarakat karena dianggap mewakili Tuhan. Nah, itu kan bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Dan masuk ke rumah Tuhan, berdoa bersama. Ibu bapak bisa bayangkan kalau ada dua kelompok itu di dalam gereja masing-masing. Imajinasikan, relate dengan hidup kita. Ada orang seperti itu datang ke kelompok kita, ke rumah kita. Dan tujuannya clear, doa. Doa itu bagus bukan? Bukan ada sesuatu yang salah berdoa. Datang ke rumah Tuhan nggak salah, karena berjumpa dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, kedua pihak ini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Sebenarnya kalau dari sisi pernyataan-pernyataannya tidak ada yang keliru. Memang tidak sama dengan pemungut cukai. Memang dia bukan perampok, dan dia bukan pezina, karena pezina pasti dia tidak akan jadi orang Farisi lagi. Dia akan dihakimi dan dihukum dengan ketentuan hukum Taurat yang dia sudah ajarkan. Dia memang bukan juga seorang yang lalim, karena pemungut cukai lalim, nggak bayar pajak, disita itu barang yang ada di rumah. Saking kejamnya, maka pernah dalam perumpamaan lain, Zakius bertobat, dan waktu Zakius bertobat, dia mengembalikan apa yang diambilnya dari orang, dan apa yang menguntungkan dia kembalikan 50%. Artinya pemungut cukai sudah punya stigma jelek gitu. Jadi
orang Farisi berdoa seperti itu wajar-wajar saja. Mungkin kita juga seperti itu. Aku bukan orang Islam, aku bukan orang Hindu, aku bukan orang Buddha. Aku berdoa kepada Kristus, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketika kita menyampaikan itu, sombong nggak kita? Orang angkuh nggak kita? Ketika kita menyatakan, puji Tuhan, aku diselamatkan oleh Tuhan, bersyukur atas anugerah Tuhan. Waktu kita memuji-muji Tuhan seperti itu, kita disebut orang sombong nggak, Ibu Bapak? Orang lain pasti dengar kita, belagu amat, penghuni surga ini. Itu yang terjadi. Jadi, proposisinya orang Farisi ini nampaknya menjadi sebuah habitnya dia adalah pertama, dia punya pride sendiri. Saya tidak seperti orang lain. Karena saya tidak melakukan ini. Jadi hal yang tidak etis dalam masyarakat dia tidak lakukan. Sampai-sampai dia membandingkan dengan yang sangat tidak disukai oleh orang kebanyakan itu pemungut cukai. Jadi pembandingnya itu membuat dia merasa aku di atas rata-rata, kira-kira begitu. Sama seperti pendeta, rohaniawan, para teolog merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan justru sebenarnya makin jauh dari hati Tuhan. Hati-hati. Yang makin dekat dengan Tuhan, hati-hati bisa makin jauh hatinya Tuhan dari kita. Maka Tuhan katakan, aku nggak kenal hai pembuat kejahatan. Bahkan dia memamerkan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10 penghasilanku. Jadi religiusitasnya, ketentuan keagamaannya disampaikan. Siapa di sini yang nggak bayar perpuluhan? Siapa di sini yang nggak berikan kolektor? Wajar toh? Wajar. Memang kita memberikan kok. Bahkan ada gereja tertentu yang mengumumkan telah diterima berkat dari keluarga A sebesar sekian puluh juta, bersyukur atas kelahiran anaknya, atas pernikahan anaknya, atas kesuksesan bisnisnya. Ada itu dipamerkan, ditampilkan sebagai rasa pertanggungjawaban. Persoalannya ini menjadi doa yang seperti dilaporkan kepada Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan nggak tahu isi hati orang itu, seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang dilakukan orang Farisi itu. Jadi dia buat laporan, lapor Tuhan. Saya sudah ini. Berarti saya layak dong. Diperkenan olehmu lah. Lalu pemungut cukai berdiri jauh. Wajar pemungut cukai berdiri jauh. Kenapa? Pemungut cukai itu bisa masuk bait Allah aja sudah nekat itu. Nekat. Misalnya ada orang yang kenal saya, itu penjahat. Tiba-tiba saya bertobat nih. Saya masuk ke gereja. Orang bilang, kok bisa ke gereja ya? Kok bisa bertobat ya? Kok bisa mau datang ke Tuhan ya? Aneh. Udah begitu modelnya, gini. Pokoknya sudah stigma jelek. Jadi wajar kalau dia nggak mungkin duduk di depan. Nggak mungkin. Pasti dia duduk di belakang. Duduk di belakang juga ngumpet-ngumpet kali. Ngumpet-ngumpet. Takut diusir bisa. Takut dicemooh di situ jadi nggak beribadah. Takut emosi, tersakiti, dan sebagainya. Jadi orang ini guilty, merasa bersalah, merasa tidak bisa nyaman di tengah persekutuan orang percaya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini sangat-sangat memberikan sebuah gambaran yang sangat yang sangat berbanding terbalik. Yang satu begitu pride sekali, yang satu begitu minder banget. Sampai dia mengatakan, dia pukul diri dan berkata, jadi kalau kita minder banget jangan pukul diri, ini bisa orang yang menyiksa diri nggak baik juga. Aku nggak ada apa-apa, aku nggak mengerti apa-apa. Dia pemungut cukai kok nggak punya apa-apa, nggak mungkin. Dia mungkin lebih kaya daripada orang Farisi. Seperti Zakius misalnya di pasal 19 itu, orang kaya pasti dia. Lalu dia nggak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri yang berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Kesadaran dia orang berdosa, itu yang membuat orang Farisi dan orang pemungut cukai berbeda. Yang satu kesadaran akan diri lebih penting, yang satu kesadaran diri tidak ada apa-apa. I'm a sinful man. Tapi yang satu bilang, oh aku orang oke. Jadi dua-dua ini dibandingkan hal kerajaan surga, itu sedang menggambarkan bahwa kehidupan kerajaan surga dimulai dengan
dari hati yang mengenal diri. Kalau John Calvin katakan mengenal diri, mengenal Allah, mengenal diri. Sadar betul berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus, sadar betul diri orang berdosa. Jadi di sini sudah menggambarkan suatu posisi yang terang benderang memberikan kepada kita siapa saya, siapa kamu, dan siapa Tuhan. Tidak ada penyelesaian di situ dalam perumpamaan itu. Tidak ada konklusi, jadi pendengar diberikan sebuah kesempatan untuk bebas menginterpretasikan, menemukan prinsip apa di dalamnya. Tetapi Yesus memberikan sebuah pengajaran di ayat 14. Saya ulangi, Ibu Bapak, bahwa ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, publik diberikan kebebasan. Bagaimana pendapatmu? Dua-duanya tidak diperkenan Tuhan untuk datang ke bait Allah dengan sikap yang begitu, tapi ada satu hal yang sangat unik daripada pemungut cukai adalah dia sadar diri orang berdosa. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Dibenarkan. Itu pertama. Yang kedua, orang lain tidak. Ini sudah langsung Tuhan yang memberikan predestinasi. Ada dua, ini dibenarkan, orang pemungut cukai, yang lain tidak. Itu kan kita punya prinsip, dipredestinasi. Siapa yang menentukan di awal? Tuhan. Adakah orang Farisi yang takut Tuhan? Ada. Siapa? Di dalam Yohanes pasal 3 ada. Namanya siapa? Ibu Bapak. Orang Farisi, ahli Farisi yang takut akan Tuhan, sampai jumpa dengan Tuhan malam-malam. Nikodemus. Jadi ada orang Farisi. Siapa orang Farisi yang jadi rasul? Paulus. Jadi jangan kita jangan punya stigma juga. Wah, kalau orang Farisi pasti nggak pernah bisa masuk kerajaan surga. Jadi pemungut cukai aja. Siapa pemungut cukai yang tidak takut akan Tuhan? Yang akhirnya menjual Yesus? Yudas Iskariot. Dia bendahara, dia biasa kumpulkan uang-uang dari hasil pelayanan Yesus, dia habisi sendiri, sampai gurunya pun dijual. Jadi di sini kita tidak melihat profesinya, Ibu Bapak. Tidak melihat profesinya, tapi melihat dari Tuhannya. Karena Tuhan katakan begini, orang ini, maksudnya pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan yang lain tidak. Prinsipnya, yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kan confuse kita menjelaskannya ini. Merendahkan diri, ditinggikan, meninggikan diri. Apa salahnya dengan orang Farisi, dan apa penyebabnya orang yang pemungut cukai kok bisa diterima Tuhan? Satu, anugerah. Kok bisa datang dia ke bait Allah? Kok dia bisa menyadari dia orang berdosa? Orang Farisi ini, karena ritualnya dan karena posisinya dia lupa jati dirinya sebagai orang berdosa. Nah, kesadaran bahwa saya orang berdosa, saya membutuhkan Tuhan, itu anugerah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena orang Farisi dan bukan karena orang pemungut cukai, tapi Tuhan menentukan dia orang yang dibenarkan. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Bagaimana dengan implementasinya? Ibu, Bapak sekalian, kita itu dibenarkan dan diterima Tuhan sebagai milik kepunyaannya, bukan karena profesi kita masing-masing, bukan karena keturunan di atas kita atau orang-orang di sekitar kita itu Kristen, bukan karena kita telah mengikuti ritual baptisan, ritual perjamuan kudus, bukan karena kita dengan lantang menyampaikan aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, bukan karena saya rajin memberi, bukan. Semua itu baik dan harus dikerjakan, tetapi kita diterima karena anugerah. Kiranya Tuhan menolong kita menyadari itu di hari menjelang Natal ini, menantikan Tuhan datang kembali. Ibu Bapak sudah siap? Kalau datang Tuhan kembali, itulah yang disebut Advent. Minggu Advent itu minggu penantian Tuhan datang kembali. Immanuel menjadi Maranatha. Immanuel pertama, kedua Maranatha. Untuk kita dibawa ke tempat yang disediakan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Bagaimana kita bisa menikmati itu? Karena anugerah Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ada kesadaran dari Roh Kudus yang mengingatkan kami bahwa kami orang berdosa. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu, yang dapat kami buat daftar untuk diperkenan oleh-Mu. Kami sama seperti Kain, kami sama seperti orang-orang Israel yang suka memberontak, kami sama seperti orang-orang Mesir yang suka untuk melawan kehendak Tuhan. Kami suka seperti orang Farisi yang memamerkan religiusitas kami. Kami suka seperti orang pemungut cukai yang selalu menindas orang lain atau tidak memanusiakan manusia. Kami orang berdosa, Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk memulihkan kami, menjadikan kembali kami seperti sedia kala gambar rupa Allah yang dipulihkan, memanusiakan sesama, menempatkan diri sebagai saudara di antara sesama manusia, dan mengakui keberdosaan kami, dan kami membutuhkan Tuhanlah yang menarik kami. Tolong kami Tuhan, kasihani kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, monggo. Mengenai sikap hati yang tadi orang Malaysia menunjukkan yang dari sisi, kadang-kadang kita bisa terjebak di dalam ketika kita sudah tahu kita meyakini dan kita mengimani bahwa kita telah diselamatkan. Jadi kita sudah beroleh anugerah yang spesial, kita sudah dipilih gitu. Kadang-kadang tuh kan ada hati kita tuh arahnya tuh tipis ke arah benar-benar itu iman yang rendah hati atau itu iman yang jumawa, bahwa karena aku sudah diselamatkan, aku punya Kristus, aku istilahnya gimana ya caranya memanage hati supaya kita tidak jatuh ke dalam iman yang jumawa seperti orang Farisi ini tadi. Jadi kayak menganggap yang lain itu bukan pilihan, yang lain itu tidak diselamatkan. Kalau ketika kamu belum percaya Kristus, maka kau tidak selamat. Kemudian juga bagaimana kalau jadi pemungut cukai, kan yang rendah hati menyesali segala kesalahannya, merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi terkadang kita juga jatuh ke dalam sisi yang justru kita minder gitu, minder yang secara negatifnya lah. Jadi dua hal itu kan, satu bisa ekstrem ke atas, satu bisa ekstrem ke bawah. Nah, dan secara manusia itu kadang tipis batasannya. Jadi kadang-kadang saya berpikir sendiri juga bahwa ya kita sudah jelas kita kan mengimani bahwa kita telah diselamatkan, cuman kayak kemudian orang jadi mengabaikan hal-hal lain karena merasa sudah diselamatkan. Ya, kita hidup seperti kalau jam dinding atau jam meja dulu itu ada yang ke kanan ya. Jadi swing ke kanan, swing ke kiri. Kita sering ke situ. Every human being, tiap kita mengalami hal seperti itu. Kadang kita ekstrim, sangat religius sekali, sampai lupa di sebelah kiri kita ada orang yang membutuhkan kita. Kita sering kali ekstrim ke sebelah kanan, sampai kita lupa Tuhan sudah memberi banyak kepada kita. Nah, ini sebenarnya eksklusivitas kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, itu inherent pada diri kita. Harusnya kita memancarkannya itu dengan menggandeng orang lain. Jadi bukan menjadi penilai bagi orang lain, tapi menjadi sahabat bagi orang lain. Seperti Yesus sahabat pemungut cukai. Tapi Yesus juga tidak mengatakan orang Farisi ditinggalkan atau dibuang. Tidak. Karena Yesus menempelak orang-orang Farisi di zamannya, karena memang sudah ratusan tahun, paling tidak 100 sampai 300 tahun, mereka hidup di dalam kemunafikan. Mengubah karakter untuk mereka sadar bahwa diri mereka itu dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena pembenaran diri. Itu cara yang sangat soft, nggak bisa lagi. Caranya adalah langsung direct. Maka kalau kita baca Matius pasal 23, itu khotbah Tuhan yang sangat keras kepada orang Farisi. Sangat keras sekali. Kata yang dipakai adalah celaka. Dan celaka itu artinya kutukan. Tapi ketika dia bicara dengan orang-orang yang biasa, dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Ini kan menjadi semacam suatu konsep yang muncul nanti. Orang bilang, Yesus berpihak kepada orang miskin. Yesus berpihak kepada orang yang susah. Karena orang miskin dan orang susah lah yang lebih mudah mencari Tuhan, menemukan apa pertolongan dari Tuhan. Tapi orang yang sudah nyaman, aman, pride-nya tinggi, itu enggak rasa bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Itu wajar kalau Tuhan mengatakan orang kaya sulit. Nanti di ayat-ayat setelahnya, orang kaya sulit untuk hidup di dalam kerajaan surga. Karena ya begitu, sudah terbiasa tidak mengalami kesulitan. Nah sama, kita sudah banyak luar biasa diberikan Tuhan. Kekayaan apa? Kekayaan pengetahuan akan firman Tuhan.
paling tidak seminggu 3 kali di gereja kita dan di kampus kita, paling tidak. Dan seringkali kita lupa turun ke bawah, menjumpai tetangga-tetangga kita yang sekali seminggu saja tidak pernah, bahkan sekali sebulan nggak pernah tahu apa itu, siapa itu Yesus. Nah, bagaimana kita bisa memanage hati kita turun ke bawah, down to earth, sapa orang-orang yang susah di pinggiran jalan itu, ajak ngobrol mereka, manusiakan mereka. Karena Lukas sebagai seorang profesional, seorang yang takut akan Tuhan, tahu persis posisi dia sebagai orang yang punya martabat, punya posisi yang bagus, tapi dia down to earth. Dia selalu meng-compare antara yang di atas dan yang di bawah. Kalau ibu bapak baca telusuri kitab Injil Lukas, menarik sekali untuk bicara tentang memanusiakan. Tapi memanage-nya di mana dia? Dia bisa stay di sini, tidak ke sini dan tidak ke sini. Satu, fokus pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidupnya, yaitu semangat inkarnasi. Yesus tidak menghakimi, kamu pilih aja, lihat. Tapi yang kedua, tegas mengambil keputusan yang tepat. Tegas mengambil keputusan yang tepat. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain, janganlah eksklusivitas keselamatan kita ditonjolkan, tapi inklusivitas kasih dan kebenaran kita yang kita jadikan instrumen untuk menarik mereka. Saya orang yang sudah dibenarkan, saya orang yang selamat. Lu bagaimana? Nah, itu sudah eksklusivitas kita sudah ditonjolkan. Tapi harusnya dengan kasih kita merangkul orang. Maka Yesus pernah menyampaikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Kamu tidak lagi jadi muridku, tapi kamu sahabatku. Yesus menjadikan kita sahabatnya. Loh, kita jarang menjadikan orang lain sahabat. Pernahkah ibu bapak atau saya menjadikan driver ojek sahabat? Tukang kebun sahabat? OB-OG sahabat? Sulit. Itu untuk membuat kita supaya tidak ketarik ke sini. Tetapi saat yang sama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat ragu-ragu akan keselamatan, di situ kita tarik lagi. Kita sudah diselamatkan loh. Tapi bukan untuk menunjukkan eksklusivitas kita, tapi ingin menunjukkan inklusivitas kasih kita kepada orang lain. Itu yang kedua ya, semangat inkarnasi, dan kita mau menjadikan orang. Yang ketiga adalah timbang-timbang ketika kita itu berhadapan dengan siapapun. Kita tahu konteksnya dulu. Oh, ini denominasinya berbeda-beda nih. Hati-hati. Jangan sembarangan. Sampaikan hal-hal yang prinsip. Jangan sebut merek. Jangan sebut merek. Merek gereja, merek orangnya. Karena problemnya kita justru membuat tembok ketika kita tidak hati-hati di dalam bersikap, tidak lihat konteks. Ini anak SD, ini anak SMP, ini mahasiswa, ini pekerja, ini orang-orang yang profesional. Kita harus lihat, menempatkan diri, beradaptasi dengan baik. Yesus mengajarkan banyak. Ketika dia bicara kepada publik, coba lihat, menggunakan perumpamaan. Oh, saya katakan tadi di awal, karena memang orang itu bisa terima dengan begitu. Tapi begitu dia sama orang Farisi, langsung dia clear. Kalau saya ngomong sama orang mahasiswa teologi ya, bukan mahasiswa kita, mahasiswa teologi ya, di seminari saya bilang, kamu nggak usah di sini lagi, bertobat kamu. Tinggalkan kampus ini karena kamu itu bukan panggilannya jadi hamba Tuhan. Kamu jadi panggilannya jadi pekerja saja. Saya berani ngomong begitu kepada mahasiswa seminari. Karena dari karakternya, sikapnya, cara dia mau jadi hamba Tuhan, dia tidak menunjukkan itu. Kita berani, karena konteksnya pada waktu itu. Di situ kita nggak sombong, nggak angkuh, memang menyatakan yang tepat. Tapi kalau kepada orang yang lain, di gereja, di publik, di jemaat, yang ada kakek, ada cucu, ada orang yang pertumbuhannya, itu kita harus hati-hati, tidak bisa sembarangan. Mesti fleksibel dan adaptif di dalam menyampaikan firman, menyampaikan jati diri kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hati kita ukurannya kan. Nah, kalau kita nggak pernah belajar menjiwai apa yang dilakukan Yesus, sulit. Coba ibu bapak, di ayat 9 saja sudah banyak sekali pembelajaran. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang. Jadi dia
eksklusif nih ceritanya untuk orang ini saja. Dia nggak cerita kepada yang lain. Itu pun pakai perumpamaan. Tapi kalau kita bisa lihat ayat 15-nya, maka datanglah orang-orang yang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang itu, tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Lain lagi cara Yesus. Jadi namanya itu adalah menempatkan diri dengan tepat. Not simple, tapi latihan. Melatih. Kepekaan akan kondisi yang ada, itu banyak berdoa. Banyak berdoa. Tuhan, aku mau bicara besok. Tuhan, aku mau bertemu dengan orang ini. Apa yang harus saya lakukan? Kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga kita punya hati stabil ya. Stabil itu bijak menentukan langkah-langkah yang tepat. Ini latihan. Semakin nanti tambah umur, dekat dengan Tuhan ya, bukan tambah umur dalam pengertian usia, tapi tambah umur berjumpa dengan Tuhan, tambah bergaul banyak dengan Tuhan, makin peka kita. Oh, saya nggak mau bicara seperti ini. Oh, orang ini bicara seperti ini, meledak-ledak, nggak memahami siapa yang diajak bicara. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Jadi jangan menjaga hati, memin saat itu. Beberapa tahapan yang saya katakan. Dan yang terakhir adalah mulai praktekkan. Mulai praktekkan. Untuk bisa duduk di istana dan bisa duduk di antara orang-orang jalanan. Mesti mulai praktekkan. Nggak merasa risih ketika duduk di jalanan, makan makanan mereka, dan tidak merasa bangga ketika duduk di istana dengan sajian-sajian yang baik. Di Natal ini, Ibu Bapak bisa praktekkan. Nanti dapat berkat kan, uang THR. Coba bagi. Jangan hanya beli baju sendiri. Bagi orang-orang yang nggak kenal datang. Itu untuk mengontrol diri, jangan pride, belagu. Tapi juga kalau diajak makan bareng dengan para petinggi, it's okay. Tapi juga tidak merasa, wow keren banget nih gitu, enggak. Itu untuk menimbang-nimbang. Sebenarnya posisi saya, spiritualitas saya di mana sih? Itu diuji pada saat kita punya. Kalau nggak punya apa-apa, kita nggak akan tentu. Barang siapa diberi banyak, dituntut lebih banyak. Itu prinsipnya. Oke, Ibu Bapak ada lagi? Ya. Kan kita manusia ini kan butuh anak-anak. Amin. Berbuat baik belum tentu menyenangkan. Semua kan ada Tuhan. Kalau misalnya suka itu kan dia merendah diri ya. Karena perbuatan-perbuatan dia yang memeras orang kan. Nah kalau misalkan orang yang ini yang disalib sama Tuhan Yesus di sebelah kanannya ya, kalau kan udah berbuat jahat tuh. Nah kan Tuhan ampunin dia dan akan bersama-sama di surga. Jadi boleh dong kita bisa berbuat jahat dulu gitu. Kan karena anugerah Tuhan. Iya, nggak berbuat jahat pun udah jahat Bu kita Bu. Iya, di hadapan Tuhan kita nggak berbuat jahat pun kita sudah jahat di hadapan Tuhan. Iya, bukan secara status. Iya, keadaan kita sejaklah dalam rahim kita sudah orang jahat. Iya, karena kita di dalam Adam. Hanya itu yang disebut sin besar, yang disebut original sin. Tapi since actual sin baru terlihat. Kita ditahan oleh karakter adat, karakter sosial, karakter hukum, ya kan? Kita ditahan itu. Kita nggak bisa semena-mena juga karena ada papa, ada mama, ada lingkungan kita, ada sekolah, ada gereja. Kita ditahan itu. Tapi begitu, apakah kita betul-betul ditahan terus kan nggak? Kita punya kebebasan. Akhirnya kita terlihat tuh aktual sin kita, ngebohongin, ngebully orang dalam pikiran. Karena memang sin kita, original sin kita itu inherent pada diri kita. Jadi di hadapan Tuhan, kesalehan kita sendiri pun seperti kain kotor. Yesaya 64 mengatakan bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor. Itu membuat kita sadar bahwa, jadi orang Farisi apa nggak tahu ya? Apa dia itu menganggap kesalehan kita itu seperti orang biasa? Tidak. Coba saya lihat ya, kesalehan kita seperti kain kotor itu di mana tertulis Yesaya. Iya, 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kata kain kotor sebenarnya gini, kain yang sudah dipakai di dapur gitu, sudah hitam banget. Ya kalau yang suka pernah dulu ke kampung gitu masak pakai kayu bakar itu selalu ada kain di pinggirnya itu. Nah itu udah kotor begitu, kita itu seperti itu kotornya. Yang sebentar lagi pinggirannya untuk perapian. Jadi ya memang original sin kita harus tahu itu. Nah orang Farisi merasa nggak menyadari itu. Kemudian yang kedua, kita actual sin kita
Kalau yang ini kan kesadarannya, kalau kita masuk ke dalam konteksnya teks ini, kesadaran bahwa dia orang berdosa secara aktual, memang fakta, dia orang yang dimarginalkan oleh orang-orang Israel karena memang perbuatan dia. Tetapi bukan berarti orang Farisi disenengin orang Israel, karena orang Farisi suka menindas juga. Cara menindasnya beda orang Farisi. Pakai apa? Perpuluhan. Pakai apa caranya? Pakai aturan-aturan agama. Kamu orang berdosa ya? Kamu mesti bawa kambing, bawa domba. Kami nggak punya kambing, nggak punya domba. Ya udah kami jual. Belilah di sana. Makanya ada pedagang-pedagang di pelataran Bait Allah itu bisnisnya siapa? Orang Farisi. Mana bisa sembarangan orang mengatur di situ. Itu bisnisnya para pejabat gereja kalau misalnya sekarang. Tadi sama-sama tanda kutip sebenarnya dari kacamata kita ada yang wow keren banget, ada yang kelihatan rendah banget. Tapi di hadapan Tuhan sama-sama nggak beres. Nah kita bagaimana? Ya kita juga sama-sama nggak beres. Saya, ibu bapak, di hadapan Tuhan nggak ada satupun yang bisa dianggap yuk ku terima. Nggak ada modal yang bisa kita. Kenapa keadaan kita sudah mati karena dosa keadaan kita, dan juga aktual sins kita every day. Tanpa sadar, tanpa kita sengaja, kita kan slip of tongue, ngomong sama orang, rupanya gue bohong rupanya tadi. Tambah dikit bumbu, bohong. Kurangin dikit, nggak pas, itu juga berdusta. Tapi kalau terus terang, bagaimana? Kan timbang-timbang di hati nih. Lebih bagus diam daripada banyak bicara. Karena kalau banyak bicara, bisa tambah sedikit itu berdosa, kurang sedikit itu berdosa. Jadi kalau secara timbangan kita memang nggak mungkin. Ya itu anugerah, itu sebabnya keselamatan itu anugerah. Kemarin saya ketemu dengan wawancara, ujian mahasiswa kan wawancara. Lalu saya tanya, kita Pak, saya tahu gereja mana dia ini, pikir saya. Lah, tapi saya diam-diam aja dulu. Kita Pak harus jaga diri sampai nanti datang Tuhan kita mesti sempurna. Oh, hebat juga. Supaya kita diterima Tuhan, kalau nggak kita masuk neraka. Oke, terus kamu yakin kamu bisa sampai sempurna? Yakin Pak. Apa membuktikannya? Saya bilang. Kita harus berbuat baik, berbuat benar, gini-gini. Kamu tahu nggak itu ajaran itu bisa membuat kamu putus asa dan frustasi? Saya bilang. Kenapa? Kamu berusaha berbuat baik dengan kekuatanmu sendiri. Ujung-ujungnya nggak ada yang sempurna. Terus kalau begitu, surga kosong dong. Nobody. Nggak ada satu orang pun yang bisa melintasi kesempurnaan Kristus. Maka itu saya bilang, karena kita di dalam Kristus, kesempurnaan dan kebenaran Kristuslah yang membuat kita bisa diantar ke tempat sana. Bukan karena kita. Oh gitu ya Pak. Berarti salah dong pendeta saya. Wah itu bukan urusan saya menghakimi, kamu yang menilai. Kamu bisa sempurna, saya yakin nggak ada, karena kita belum sampai sana. Nanti Tuhan sendiri yang membenarkan kita, bukan kita yang membenarkan diri kita. Baru di situ. Jadi saya di dalam ujian-ujian itu tidak hanya kognitif, tahu, ngerti, tapi kedalaman kebutuhan anak mahasiswa ini apa? Kebutuhannya adalah sampai batas dia frustasi terhadap dirinya, karena apa? Dia nggak bisa sampai ke sana. Kan ngeri sekali begitu. Dia tahu semuanya hanya untuk supaya support sistem dia, supaya dia bisa diterima di sana nanti. Tapi sampai sana dia nggak bisa. Kenapa? Dia rasa saya belum bisa sempurna. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Nah satu sisi ada kelompok yang pokoknya berbuat baik nanti dinilai lah berapa plus minusnya kan. Menyedihkan. Jadi seperti itu tantangan di zaman ini. Nah bicara tentang anugerah itu kayak gitu Bu. Menjelaskan clear and clean di situ. Supaya posisi hati kita tidak terganggu. Moga-moga Ibu juga tetap semangat. Ya. Ya. Kan katanya ada predestinasi. Predestinasi ini kan ya. Jadi itu dipilih. Betul. Kita tahu kita tuh dipilih gimana? Ketika Ibu tanya, Ibu dipilih. Saya tanya. Iya, Ibu kan nanya sekarang. Nah, Ibu berarti dipilih. Saya dipilih. Iya. Kenapa? Ibu tidak akan bertanya itu kalau Ibu tidak meragukan pilihan. Orang yang nggak dipilih, dia tidak akan bertanya itu kenapa saya dipilih. Kenapa saya nggak dipilih? Tapi orang yang dipilih akan bertanya itu karena apa? Karena dia, aku dipilih nggak ya? Lagi-lagi, basisnya adalah saya menentukan pilihan Tuhan, atau Tuhan menentukan pilihan saya. Kapan dipilihnya di dalam kekekalan? Apakah ada daftar listnya? Nggak ada. Lalu bagaimana kita tahu, kita sadar? Ketika kita dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, di situ kita tahu dengan iman dan Roh Kudus memberi meterai dalam hati kita. Sampai di situ. Selebihnya itu rahasia Tuhan. Tetapi ketika kita ragu akan hal itu, Tuhan akan terus berikan pelajaran-pelajaran supaya keraguan kita sirna dan kita makin dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak dipilih, nggak ada problem dengan pertanyaan itu. Dia tidak akan menanyakan itu. Bahkan dia ingin menggambarkan, saya orang yang layak diterima Tuhan. Dengan perbuatan baik. Dia tidak bicara pilihan. Dia bicara saya bisa diterima Tuhan karena perbuatan saya. Tapi kalau orang pilihan, dia menyadari,
Berarti saya layak nggak sih ya? Saya gini nggak ya? Sama seperti orang pemungut cukai. Nggak layak aku Tuhan, kasihanilah aku. Aku dipilih nggak? Tuhan katakan, orang ini dibenarkan, yang lain tidak. Itu berarti Tuhan telah menetapkan dan menggerakkan hati orang pemungut cukai dan yang orang Farisi tidak. Tapi saya katakan lagi, orang Farisi ini bukan profesinya ya, tapi orang itunya ya, oknumnya ya. Karena nanti ada Nikodemus, ada Paulus, dan ada banyak orang lain yang orang Farisi yang takut akan Tuhan. Sama dengan pemungut cukai, juga ada pemungut cukai yang nggak beres gitu. Ini oknum begitu. Itu sebabnya jangan kaget, jangan heran kalau ada pendeta yang migrasi. Apa namanya kalau itu ya, login, log out dan login. Nggak ada masalah bagi saya. Orang itu, saya sekarang bukan lagi Kristen, saya sekarang sudah ini gitu. Nggak ada masalah, nggak ada mengganggu apapun. Konstelasi sosial religion dia nggak terganggu orang-orang pilihan Tuhan karena kesaksian itu. Juga tidak terlalu euforia kita melihat ada orang yang non Kristen menjadi Kristen, enggak, karena memang diuji dengan waktu. One day something dia betul-betul milik Tuhan, enggak? Kira-kira begitu, Bu. Oh, karena diuji lagi ya? Dia dong diuji di hati kan dia hidupnya. Yudas Iskariot, the end of his life, bunuh diri dia. Apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus juga jahat juga. Tapi Tuhan bilang, aku mau kamu gembalakan domba-dombaku. Cara Tuhan memanage-nya Judas dengan memanage Petrus beda. Petrus sama-sama berdosa nih. Tapi Tuhan katakan, aku berdoa untukmu. Supaya kamu jangan hilang. Terus ketika dia menyangkal Yesus dan dia didatengin Tuhan. Yang ini dibiarin bunuh diri. Enggak di stop Tuhan loh. Judas Iskariot itu enggak di stop Tuhan. Malah bilang, apa yang baik menurutmu, lakukanlah pada waktu perjamuan kudus. Yang ini, aku berdoa untukmu. Itu pilihan Tuhan, gak ada yang bisa menyangka. Kenapa Tuhan pilih ini, kenapa ini? Itu hak prerogatif Tuhan. Dengan sebenarnya begitu banyak bicara tentang itu di Alkitab. Cuman merasakan, mengalami firman dalam hidup dan pikiran itu gak mudah memang. Perlu kontemplasi, baca, renung, doa, baca, renung.